Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar semuanya teman-teman di sini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Oke, alhamdulillah kalau kabarnya baik semua ya. Ngomong-ngomong, ini tadi pulang dari kampus semua atau ada yang dari kos? Dari kos Bu. Kalau saya dari kos Bu. Oke. Saya dari kos Bu. Habis main dari rumah teman. Nah, jadi ada yang dari kos, ada yang dari main ya Mbak ya. Ya. Oke, sebelumnya kan kita ini pasti belum mengenal kan antara satu sama lain. Oke, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fitria. Biasa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Deka Wandari, bisa dipanggil Deka. Saya Nirmala Jelita Sari, biasa dipanggil Jelita. Saya Sinta Senara Agredin, biasa dipanggil Senara. Saya Alvita Apta Ariana, biasa dipanggil Diana. Oke, jadi di sini ada Mbak Deka, Mbak Jelita, Mbak Senora, sama Mbak Diana. Oke. Sebelumnya nih, Mbak-mbak semua ini udah tahu belum sih kenapa Mbak-mbak ini diundang untuk hadir menemui saya pada hari ini? Belum Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu konseling kelompok. Sebelumnya Mbak-mbak ini tahu nggak konseling itu apa? Sudah Bu. Kalau saya belum Bu. Saya juga belum Bu. Mungkin dari Mbak Senara bisa menjelaskan. Iya. Setahu saya Bu, konseling itu kita sebagai konseling bercerita kepada konselor, kemudian konselor memberikan bantuan seperti itu Bu. Oke, ya benar sih apa kata Mbak Sinta, tapi akan saya jelaskan lebih detail lagi ya Mbak ya. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses yang dilakukan secara berkelompok ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang konseli alami atau mbak-mbak alami ini untuk mendapatkan solusinya gitu. Nah kemudian di dalam konseling ini terdapat beberapa asas yang harus ditaati seperti asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas tersebut. Nah, asas kerahasiaan ini itu adalah sebuah asas yang dimana mbak-mbak ini bercerita kepada saya tentang permasalahan yang dialaminya itu secara rahasia. Jadi antara mbak dan saya itu rahasia itu nggak akan kebongkar kemana-mana. Begitupun saya yang bercerita juga, mbak juga akan merahasiakannya gitu. Kemudian asas kesukarelaan. Asas ini tuh bermaksud dimana mbak-mbak ini datang kepada saya itu untuk melakukan konseling ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun dan dari siapapun. Baiklah, sebelumnya saya bertanya, mbak-mbak ini datang ke sini itu memang dengan sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela Bu. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas di mana mbak-mbak ini menceritakan permasalahan yang mbak-mbak alami ini secara terbuka kepada saya tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Oke, sampai di sini penjelasan konseling asas yang sudah saya jelaskan. Apakah mbak-mbak sudah paham? Sudah Bu. Oke, selanjutnya dalam sesi konseling ini terdapat kontrak waktunya. Jadi dalam proses sesi konseling ini mempunyai kontrak waktu yang dibatasi yaitu sekitar 30-40 menit. Jadi apabila permasalahan mbak-mbak ini itu belum merasa terpecahkan atau kurang mendapatkan solusi, gitu, kurang puas berceritanya, nanti kita akan bisa melakukan sesi konseling ini di lain waktu. Oke, apa bisa dimengerti mbak-mbaknya semuanya? Bisa Bu. Oke, baiklah. Kita lakukan saja langsung proses kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Deka untuk menceritakan permasalahannya. Jadi permasalahan saya itu kurang percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Kayak merasakan deg-degan yang berlebihan gitu kalau misalkan ada di banyak orang. Jadi ngerasa gugup gitu ya Mbak ya. Oke.
Kalau Mbak Nirmala? Kalau saya mungkin boros. Boros, jadi belum bisa memanage uang dengan baik gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Senoranya? Kalau saya ini Bu, apa namanya, kalau berbicara suka terbata-bata dan suka belibet. Mungkin karena itu pengaruh takut salah omongannya gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Diananya? Saya kurang keterbukaan dengan orang lain. Jadi Mbak ini kayak introvert gitulah ya, kayak maksudnya mungkin Mbak ini terbukanya cuma dengan orang-orang tertentu aja gitu. Iya. Oke, permasalahan dari Mbak ini berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita menyelesaikan satu permasalahan saja yang mungkin menurut kita itu adalah permasalahan yang paling mendesak gitu ya Mbak ya. Jadi menurut Mbak nih, permasalahan siapa dulu nih yang harus kita selesaikan gitu? Kalau menurut saya mungkin permasalahan dari Mbak Diana, karena mungkin permasalahan Mbak Diana itu urgent banget untuk diselesaikan. Betul, saya juga setuju juga. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan permasalahannya Mbak Diana dulu ya. Oke. Siap. Bagaimana Mbak Diana? Apakah bersedia untuk menceritakan permasalahan yang dialami? Bersedia Bu. Oke, baiklah Mbak Diana, silahkan diceritakan. Jadi saya ini kenapa saya tidak bisa keterbukaan terhadap orang lain, karena sejak kecil saya itu selalu dituntut untuk menjadi orang yang apa ya, yang selalu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa bercerita sama keluarga, kalau misalnya bercerita pasti harus diselesaikan sendiri. Jadi itu permasalahan itu udah berjalan selama dari Mbak Diana kecil gitu ya, Iya. sampai detik ini gitu ya. Tapi pasti ada kan Mbak Diana itu cerita sama orang terdekat gitu di rumah, misalkan Mbak Diana itu punya apa saudara atau bude pakde yang mungkin menurut Mbak Diana itu bisa dipercaya gitu untuk Mbak Diana ajak cerita gitu. Sejauh ini sih dari kecil sampai SMA nggak ada Bu, nggak ada yang jadi teman buat cerita. Jadi saya dari kecil sampai sekolah SMA itu ya selalu menyimpan permasalahan saya sendiri, entah permasalahan dari keluarga, teman atau yang lainnya. Terus apa Mbak yang Mbak Diana itu rasain ketika Mbak Diana itu susah untuk terbuka kepada orang lain? Jadi semua masalah yang Mbak Diana itu alami itu harus apa bahkan selalu Mbak Diana itu pendam sendiri? Yang saya rasakan tentunya saya merasakan kesedihan yang berlebihan, terkadang emosi yang tidak terkontrol, kemudian susah percaya diri, percaya terhadap orang lain. Jadi susah buat percaya Mbak ya? Iya. Memang kalau boleh saya tanya, memang apa sih Mbak yang buat jadi Mbak Diana kayak gitu? Apa sebelumnya ada orang yang menceritakan masalah Mbak ketika Mbak cerita ke orang tersebut atau gimana? Kenapa bisa nggak percaya sama orang lain? Karena saya pernah bercerita sama orang dan orang itu responnya tidak sesuai sama yang saya inginkan gitu. Karena tidak semua orang itu bisa menerima cerita kita. Jadi setelah itu makanya Mbak Diana susah untuk percaya dengan orang lain. Iya. Itu sampai sekarang ya Mbak ya? Sampai Mbak detik ini juga. Mbak Diana kuliah ini? Iya. Terus waktu semenjak menginjak kuliah ini, Mbak Diana itu sudah menemukan teman belum sih yang bisa diajak untuk cerita gitu tentang permasalahannya Mbak Alvita? Mungkin
nggak semua permasalahannya ya, tapi mungkin ada beberapa yang bisa Mbak bagi ke teman Mbak untuk mungkin mencari jalan keluarnya kayak gimana, kayak gitu, yang nggak harus Mbak pendam sendiri gitu. Di perkuliahan ini saya alhamdulillah sudah menemukannya, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya mau tanya, yang dirasakan Mbak Diana itu seperti apa ya? Maksudnya Mbak Diana itu merasakan apa ketika Mbak Diana itu melihat atau mendengar respon dari orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang Mbak Diana inginkan? Kalau saya secara pribadi, saya di saat cerita saya tidak direspon dengan baik atau tidak sesuai yang saya inginkan, saya seketika pasti saya akan diam dan tidak melanjutkan cerita saya seperti itu, dan saya tidak akan bercerita lagi kepada orang tersebut. Terus alternatifnya Mbak Diana selama ini kalau misalkan mau cerita itu siapa sih selain dipendem? Gimana? Alternatif untuk cerita dengan orang lain itu ke siapa selain ceritanya dipendem Ya sendiri? mungkin misalkan Mbak Alvita atau bercerita lewat sosmed yang Mbak Diana punya gitu, nggak harus ke orang lain. punya gitu. teman terdekat Iya, yang ada benar-benar alternatif bisa orang. dipercaya. Sejauh ini saya sih sebelumnya lewat seperti memiliki akun sosmed itu secara pribadi, dan itu khusus untuk saya. Di situ saya bisa keterbukaan dan saya bebas untuk memposting apapun yang saya inginkan, entah saya dalam keadaan sedih, keadaan senang atau keadaan lainnya seperti itu. Dan kemudian saya juga baru bisa keterbukaan belum lama ini juga saya bisa keterbukaan dengan nenek saya yang di rumah. Kemudian saya juga memiliki teman yang kemudian saya juga keterbukaan dengan nenek saya. Kemudian saya juga baru-baru itu menemukan teman yang bisa saya terpercaya. Tidak banyak, beberapa orang. Jadi Mbak Diana ini mulai terbuka kepada nenek Mbak Alvita ini baru-baru ini gitu ya. Iya, Bu. Selanjutnya nih, Mbak Diana tadi kan ngomong kalau misalkan Mbak Diana ini ada sosmed untuk meluapkan semua yang Mbak Diana itu rasakan gitu ya. Nah mungkin dari sosmed itu kan ada sih banyak orang yang mungkin cuma sekedar melihat tanpa ngerespon apapun gitu. Itu gimana perasaannya Mbak Diana itu? Apakah ya mungkin sedikit lega karena mungkin orang lain itu tanpa merespon itu cuma sekedar melihat tahu apa yang Diana ungkapkan aja, Mbak Diana udah ngerasa seneng gitu? Saya sih nggak terlalu memikirkan mereka mau merespon apa tidak gitu. Saya ya sudah, kalau saya ingin memposting apa yang saya rasakan di situ, ya sudah, saya tidak terlalu memusingkan, karena tidak semua orang tuh harus menanyakan keadaan saya, cukup tahu saya itu sedang seperti itu. Dan adanya sosmed saya itu khusus pribadi itu ya, anggap saja saya disitu saya bercerita dengan kalian tanpa mereka komentar pun tidak masalah. Jadi tujuannya itu memang untuk meluapkan ya, tanpa adanya respon dari orang lain gitu. Iya. Oh, iya. Tapi dengan cara seperti itu membuat perasaan Mbak Diana lega nggak? Tidak terlalu lega, tapi setidaknya mengurangi. Terus tanggapan teman-temannya Mbak Diana itu kayak gimana sih? Tahu Mbak Diana itu nggak terbuka itu, kayak misalkan pasti ada sih teman Mbak Diana kan nanya, kenapa sih kok kamu nggak mau cerita tentang permasalahan kamu kayak gitu kan? Padahal kan kalau misalkan kamu berbagi ke teman-teman itu kan siapa tahu bisa dapet jalan keluar gitu. Nah itu gimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka
dari keberlangsungan Mbak Diana sama Emma? Kalau mengganggu, cukup mengganggu, tetapi tidak terlalu. Oke, jadi Mbak. Oke, jadi dari permasalahan yang Mbak Diana ungkapkan nih, pernah nggak sih terpikir kayak gimana caranya Mbak Diana itu bisa merubah itu semua, kayak jangan terlalu tertutup dengan orang lain. Diana itu ada nggak sih pikiran untuk merubahnya itu, kayak misalkan berusaha menjadi orang yang terbuka gitu, walaupun ya sedikit demi sedikit, nggak harus terbuka gitu. Saya sudah berusaha Bu, sudah berusaha untuk keterbukaan dengan orang lain. Dan tadi di saat saya terbuka dengan orang lain, ya tentu saja respon mereka belum tentu baik gitu, dan balasan mereka juga kadang tidak sesuai sama apa yang saya Harapkan. Ya. Dan saya juga terkadang hanya ingin bercerita saja gitu, tidak direspon pun tidak apa-apa gitu, hanya ingin didengarkan saja tanpa mereka kasih saran atau nasihat, itu tidak apa-apa. Tapi terkadang saya bercerita, tapi mereka malah lebih mengadu nasibnya bersama saya gitu. seperti itu. Jadi bukannya mengurangi, malah nambah, nambah kan? Seperti itu. Benar-benar. Tapi Mbak Dian ini kadang tuh kebawa kesel nggak sih Mbak, kalau misalkan udah cerita bukannya mendapat respon yang baik, malah ikut adu nasib yang diajak cerita gitu. Tentu saja itu saya sangat kesal Bu. Maka dari itu, jika sudah ada seperti itu, saya memilih untuk diam dan tidak akan melanjutkan apa yang saya ceritakan. Oke, baik. Di sini saya bisa menyimpulkan dari permasalahan yang Mbak Diana ungkapkan tuh, Mbak Diana itu merasakan kurangnya keterbukaan dengan orang lain ya Mbak ya. Iya. Ya mungkin faktornya itu tadi karena teman Mbak Diana itu tadi yang diajak cerita, tapi malah dia tuh nggak bisa dipercaya gitu, makanya Mbak Diana sampai sekarang itu masih sulit untuk percaya kepada orang lain. Iya Bu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi masukan tambahan atau Cukup Bu. oke, cukup. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada pertemuan hari ini untuk melakukan konseling kelompok. Apabila Mbak Diana masih merasa kurang, itu bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, sekarang apakah Mbak Diana sudah merasa lega dengan menceritakan permasalahan yang Mbak Diana alami? Belum sih Bu, saya ingin bertemu lagi dengan Ibu. Oke, baiklah, nanti kita atur jadwal untuk melakukan sesi yang selanjutnya ya Mbak di kemudian hari. Oke, baiklah. Terima kasih untuk semuanya. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.